Asal-usul Nabi Adam atau manusia raksasa. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan malaikat serta jin, maka Allah akan menciptakan manusia yang akan mengelola bumi atau khalifah di bumi, dan hal itu diutarakan oleh Allah kepada para malaikat. Para malaikat terkejut mendengar ucapan Allah bahwa Allah akan menciptakan manusia di bumi. Salah satu dari para malaikat bertanya, "Apakah kami ini lalai ya Allah dalam menjalankan tugas kami, sehingga Engkau menciptakan manusia?" Allah pun menjawab, "Tidak, Engkau tidak lalai, para malaikatku. Lalu untuk apa Engkau ciptakan manusia? Bukankah manusia hanya akan membawa kerusakan di bumi? Bukankah manusia itu akan saling bermusuhan dan saling membunuh? Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh, tunduk, dan selalu mengagungkanmu." Untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, maka Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat diam, tidak ada yang bertanya lagi. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah lalu menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan lumpur yang hitam. Setelah dibentuk badan, kepala, tangan, dan kaki, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tanah yang sudah dibentuk tadi, dan hiduplah menjadi Adam yang berdiri tegak, besar, gagah perkasa, seperti raksasa, kira-kira tingginya 60 hasta atau setara dengan 30 meter dalam pembulatannya. Sedangkan telapak kakinya Nabi Adam saja lebarnya hampir 3 meter. Itu baru telapak kaki. Allah kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud atau hormat kepada Nabi Adam. Para malaikat pun tunduk, sujud, serta hormat, dan mengucapkan selamat kepada Allah atas terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Hanya jin kafir, setan, dan iblis yang tidak mau bersujud. Mereka semua membangkang atas perintah Allah, dan Allah pun berkata, "Apakah yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam?" Setan pun menjawab, "Aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Iblis berkata dengan segala kesombongannya. Allah pun murka mendengar jawaban dari iblis, dan Allah pun berkata, "Hai iblis, keluarlah kamu dari surga. Sungguh tidak patut
engkau tinggal di surgaku lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis pun berkata, wahai Tuhanku, kau kutuk dan kau usir aku dari surgamu karena Adam. Aku rela, tapi kabulkan permohonanku, biarkan aku hidup sampai hari kiamat nanti. Permohonan iblis pun dikabulkan. Iblis akan hidup sampai hari kiamat, dan iblis tidak akan mati sebelum hari kiamat tiba. Dan iblis pun bersumpah, aku akan menghalang-halangi seluruh keturunan Adam dari berbagai macam arah, dari depan, belakang, samping, samping kiri, samping kanan, agar mereka tidak bisa masuk surga dan menjadi keluargaku di neraka, kata iblis. Akan aku ganggu mereka, saling hujat, saling bermusuhan, saling merusak, dan saling membunuh di muka bumi ini, sehingga mereka tersesat dan menjadi penghuni api neraka. Itulah sumpah iblis akan mengganggu manusia sampai kiamat. Allah pun berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar, dan dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah itu, kebencian iblis semakin memuncak terhadap Adam. Diperiksa seluruh tubuh Adam untuk mencari titik lemah, dan akhirnya ditemukan bahwa titik lemah Adam adalah nafsu. Karena nafsu cenderung melakukan hal yang buruk. Jika manusia menuruti hawa nafsu, maka mudah sekali iblis menjerumuskannya. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di bumi, dan itulah pengetahuan pokok yang nantinya diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Allah pun ingin membuktikan kemampuan manusia di depan para malaikat. Allah pun berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Hanya engkau yang mengetahui segalanya. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda itu seperti apa yang telah diajarkan Allah kepadanya. Malaikat pun kagum melihat dan memberi hormat kepada Adam. Allah pun berkata, aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada para malaikat. Kemudian para malaikat
menyembah dan mengakukan Allah, ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum malaikat ketahui. Kemudian Allah memberikan tempat yang istimewa buat Nabi Adam. Tempat itu sangat nyaman, ditumbuhi rumputan hijau dan berbagai macam buah-buahan, dan sungainya pun sangat jernih, dan tempat itu dinamakan surga. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.